Nikmat pisan. Mangga dileut. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Aki Ino di sini di rumah Aki Ino yang di Lembang, di daerah atau di Teropong Bintang, di komplek SOS Children Village atau SOS Kinderdorf Lembang. Kali ini saya kedatangan tamu atau silaturahmi dari masyarakat. Tapi maaf, saya belum bisa mengundang banyak masyarakat karena dalam keadaan pandemi, sehingga nanti kita akan agendakan lagi setelah pandemi ini selesai. Nah, siapakah tamu itu? Ya, tamu itu adalah betul-betul asli warga Lembang. Saya kenalkan, yang pertama adalah Kang Dodi yang mewakili kepemudaan, dan yang kedua adalah Kang Ano. Ini nggak tahu pemuda, nggak tahu setengah pemuda, nggak tahu udah siap setengah tua atau gimana. Nah, kita akan mencoba ngobrol-ngobrol tentang Sesar Lembang nih, karena belakangan ini banyak sekali orang menceritakan Sesar Lembang dan dengan harusnya seperti apa, lalu bahayanya seperti apa dan lain sebagainya. Namun mungkin masyarakat belum tahu nih, khususnya masyarakat Lembang gitu ya. Umumnya masyarakat Bandung, apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi. Dan kita juga tidak ingin ini terjadi, mudah-mudahan aja kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bencana ini. Namun kita tidak bisa menghindari itu kalau terjadi memang gitu ya. Itu juga udah takdirnya Allah. Untuk itu kita juga dikasih sesuatu untuk berbuat, persiapkan. Apa sih persiapannya? Nah, seperti apa Sesar Lembang di mata masyarakat? Mungkin Kang Dodi yang juga perwakilan dari Bandung Mitigation Hub ya, apa tuh bisa diceritakan? Mungkin bisa dibuka aja supaya Izin dibuka. iya, izin buka aja. Izin buka karena tadi sudah cuci tangan dan lain-lain. Sebelumnya terima kasih nih Pak Trisno, Aki Ino sudah mengundang ke sini. Saya sebagai warga perwakilan pemuda diundang ke sini, bisa hadir di sini, diajak ngobrol nih sama Aki Ino. Penghargaan tersendiri buat saya dan kami mewakili Bandung Mitigasi Hub Distrik Utara. Jadi terkait dengan kesadaran masyarakat, Sesar Lembang, mitigasi. Mungkin sebagian besar warga kita, terutama untuk Lembang ya, Kino, itu masih istilahnya hal yang baru. Bicara mitigasi, Sesar Lembang mungkin udah banyak yang mendengar Sesar Lembang. Entah baca di sosial media, entah mendengar antar pembicaraan warga. Tapi kalau saya lihat mungkin itu masih hal yang baru. Jadi jangankan kita bicara ke mitigasi, kesiapsiagaan, kesadaran masyarakat. Untuk istilah dasar sendiri itu saja mungkin pernah mendengar, tapi mungkin belum tahu apa sebenarnya Sesar Lembang. Tahunya Sesar Lembang gempa, Sesar Lembang gempa. Kita jangan dulu bicara apa yang harus dilakukan ketika gempa. Oke. Nah, istilah itu sendiri juga belum dipahami dengan jelas. Nah, itu menjadi tantangan terutama buat saya pribadi, buat kami sebagai Bandung Mitigasi Hub, dan juga mungkin buat Kang Ano sebagai aktivis kebencanaan di Lembang. Bagaimana caranya supaya masyarakat memiliki pemahaman. Nah, kalau dari kami Bandung Mitigasi Hub Distrik Utara, target kita tidak terlalu jauh sementara Kino. Jadi kita ingin memperkenalkan dulu istilah-istilah sederhana itu ya, supaya dengan hal yang sifatnya fundamental atau itu fondasi dari kemitigasian ya, itu kita lewati dulu. Karena kalau kita tidak mengenal istilah dasarnya itu, jangankan kita masukin pemahaman kegempaan sebesar apa Sesar Lembangnya, itu menjadi hal yang sangat jauh. Nah, Sesar Lembang sendiri kalau kita bicara sebesar apa ancamannya, tadi Pak Haji udah sampaikan, Pak Aki Ino udah sampaikan.
Sesar Lembang itu sudah menjadi objek penelitian dari para ahli sudah sangat lama, Jadi sesar Lembang itu memiliki potensi ancaman gempa yang cukup besar. Ada yang menyebutkan ya antara 6,3 sampai 6,7 skala Richter. Nah, itu ya relatif sangat besar. Apalagi dengan kita ya, Ki Eno ada di Soskinderdorf yang kalau kita lihat di map Ini benar-benar yang kita dudukin ini sesar Lembang kita kan? berada di atasnya. Kita berada di atasnya, di punggungnya lah. Itu tidak lebih dari 100 meter kalau dari garis sesar yang didefinisikan oleh para pakar gitu ya. 100 meter dari Nggak lebih dari garis yang didefinisikan oleh para ahli. Nah, rumah saya yang di Baru Ajak itu juga nggak lebih dari 500 meter gitu kan. Buat kita yang ada di area tidak lebih dari 500 meter, saya pikir tidak ada istilah takut jadinya. Iya, Karena takut tuh menjadi konyol buat kita yang berada di sini. betul. Kino. Betul. Yang ada ketakutan itu, energi takut itu kita harus bisa mengkonversi menjadi energi positif. Iya. Yang bisa mengurangi risiko kita, Betul. Iya kan? Jadi kalau pun terjadi tidak panik gitu Tidak ya. panik, itu salah satu caranya. Nah, sementara kalau kita kembali lagi ke masyarakat, seperti apa gambaran masyarakat kita dengan adanya ancaman sesar Lembang ini? Mungkin dari kami Bandung Mitigasi Hub, nanti mungkin Kang Ano yang lebih lama lagi berkecimpung di kebencanaan di Lembang bisa menguatkan. Kami mengcapture kondisi masyarakat bahwa mereka mengenal adanya sesar Lembang, potensi gempa itu sudah mengenal, tapi belum tahu. Kira-kira maaf saya potong. Kira-kira mengenal itu sejak kapan? Mengenal tuh sejak mungkin kalau Karena seingat saya, iya, waktu saya datang ke sini tahun 1989. iya. Berarti berapa tahun? 32 tahun yang lalu ya. Iya. Saya belum can ngadenge lah gitulah. Dan saya sama tuh Kino. Saya juga dilahirkan saya 77 nih, buka-bukaan umur nih jadinya. Jadi kalau kata Ki Ino mah ya sebentar lagi lulus jadi pemuda gitu. Saya lahir 70-an gitu. Saya pun mengenal sesar Lembang. Potensi ancamannya tuh tidak lebih dari 15-20 tahun yang lalu Kino. Dan itu pun tidak cukup untuk saya mengenal lebih baik lagi. Nah, saya kebayang bagaimana masyarakat Lembang sekarang. Kalau Ki Ino tadi tanya berapa tahun kira-kira masyarakat Lembang itu mengenal. Saya mah mungkin keyakinan saya, nanti Kang Ano lah mungkin bisa memperkuat. Mungkin peran sosmed ini, Kino. Setelah adanya sosial media ini, Sosmed di mana keterbukaan informasi, keterbukaan pengetahuan menjadi sangat masif. Disitulah mulai mungkin kita masyarakat Lembang sudah mengenal apa itu sesar Lembang. Kita bicara umum ya, Kino ya. Betul. Mungkin kalau khusus mah ada orang yang memang mempelajari kegempaan atau mempelajari keilmuannya itu sudah mengenal. Betul. Tapi kalau kita bicara masyarakat Umum lah kita malah. umum kayaknya sih mulai sosmed itu ada, disitulah mulai mengenal sesar Lembang. Sesar Lembang tuh bikin gempa. Gempanya segede gini gitu. Dan itu pun belum Terus sampai pada awalnya di mana, ujungnya di mana? gimana belum tahu mungkin ya. Padahal kan itu panjang Gino. Jadi kalau saya baca beberapa literatur dari hasil penelitian para ahli, itu kurang lebih 29 kilonya Kang Ano ya. 29 kilo dari apa itu? Padalarang? Dari Cimetak sampai ke Batu Lonceng. Dan kita ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya asik. Kan? Asik. Di sosmed kalau misalnya Asik tuh sama dijeng deg-degan ya. awalnya mah deg-degan, Gino. Awalnya deg-degan. Tapi karena saya berpikir sudah tidak ada ruang untuk deg-degan. Betul. Karena kalau kita takut, larinya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita di lingkup, dikungkung oleh rasa ketakutan. Itu pengalaman pribadi, Gino. Keluarga saya ketika sekitar tahun 2016, 17 atau 18, keluarga kita mendapatkan sosialisasi terkait sesar Lembang, potensi gempa, bagaimana besarnya. Nah, ketika informasi itu sampai dan jatuh pada masyarakat yang belum memahami kebencanaan, yang terresidu atau yang terendapkan itu hanya takutnya. Betul, persis saya juga ketika awal mengetahui ini di TV, di sosial media, wah, gak bisa sare, gitu. Itu yang saya takutkan ketika tidur tiba-tiba ngapung gitu. Persis.
Waduh, Itu- apalagi anak-anak di sini kan banyak ya. Nah, Nah, itu juga saya harus mencoba untuk memberi pemahaman, pembelajaran, ketenangan dan lain sebagainya. nah itu ke Ino, kenapa saya menggambarkan kondisi warga Lembang seperti itu. Itu Iya. berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya berani menggambarkan seperti itu? Saya yang sudah mengenal saja Mm-mm, mendapatkan informasi itu, di mana informasi itu sampainya setengah mm-mm. dan keterimanya setengah, tidak paripurna, Iya, itu yang terendapkan hanya takutnya. iya. Makanya saya berani menggambarkan masyarakat Lembang seperti itu karena pengalaman saya. Iya, iya. Saya aja yang memiliki pengetahuan yang Deg-degan. terendapkan teh deg-degana, you know, Siun. gimana rekan-rekan kita, keluarga Iya. kita di luar sana Iya. yang sama sekali mungkin hanya baru mengenal, Atau baru mendengar baru aja ya. mendengar, mendapatkan informasi itu yang tidak paripurna. Bagaimana jadinya, Kino? Kita Oke. aja takut, gimana saudara-saudara Oke. Lembang kita gitu? Oke, ya betul. Apakah betul. tidak lebih takut? Betul, betul. Gitu. Makanya saya berani tadi ke Kino nanya bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan sesar Lembang. Saya mempunyai keyakinan 70, 80, 90% bahwa yang Belum. ada adalah ketakutan. Gitu. Nah, oke. Sekarang Kang Ano yang banyak terlibat juga di masyarakat nih. Gimana respon atau tanggapan dari masyarakat ketika mendengar ini, apakah betul-betul memahami dan betul-betul serius menanggapi ini, atau ada yang ya udahlah, ada yang pasrah atau ada yang sekedar cuek dan sebagainya, gimana? Ya, terima kasih Pak Trisno. Mungkin yang saya lihat memang respon masyarakat ini bermacam-macam gitu. Iya. Tadi ada yang takut, ada yang cuek, tapi ada yang juga berusaha ingin tahu gitu. Tapi memang sebagian besar nampaknya permasalahannya ada di pengetahuan masyarakat. Gitu. Jadi yang saya amati itu masyarakat Lembang ini dalam hal pengetahuan kebencanaannya tuh, pengetahuan kebencanaan dalam hal mitigasi bencana ini minim gitu, pengetahuannya tuh minim. Nah, artinya kita ini harus melakukan upaya-upaya edukasi ke masyarakat agar supaya pengetahuan bertambah, meningkat seperti itu. Ya mungkin dalam hal ini saya mewakili dari SOS juga sudah beberapa kali kan Pak Trisno yang tahu edukasi simulasi di beberapa SD Pancasila gitu ya, di anak-anak kita juga. Nah ini dalam rangka menambah pengetahuan sejak dini gitu. Nah tetapi kenapa enggak nanti edukasi juga mulai ke masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, emang apalagi gini, kita ini sekarang kan ada bencana lain lah yang seolah-olah ini terkubur gitu ya sementara ya. Sesar Lembang terkubur dengan adanya pandemik COVID-19. Nah, ini kan akhirnya kita lebih konsen ke situ gitu, yang ini mulai terkubur. Nah, ini jangan sampai lengah kalau menurut saya. Betul. Nah, gimana caranya nih supaya kita betul-betul terus berusaha agar aware lah terhadap persoalan ini gitu. Kira-kira saya ada ngobrol ini nih nggak? Kino ya. Saya di Bandung Mitigasi Hub, distrik utara gitu ya. Sependapat dengan Kino. Jadi pandemik ini memang menguras banyak perhatian kita ya, Kino, minimal 1-2 tahun ini gitu. Tapi tetap ancaman sesar Lembang ini juga tidak menjadi turun. Ya. Nah, kita tetap berupaya. Kegiatan-kegiatan Bandung Mitigasi Hub di utara yang kebetulan ada juga dekat dengan sesar Lembang, tadi saya sebutkan sekitar ya tidak lebih dari 300 meter. Kita punya base camp di situ. Bandung Mitigasi Hub punya base. Kita mengadakan kegiatan yang kita paksakan. Kita belum bisa rutin tapi kita paksakan ada, supaya racing awareness ini tidak menjadi tenggelam karena pandemi. Bulan puasa kemarin alhamdulillah kita bikin satu webinar yang intinya kita ngobrol seperti ini, Kino. Ngobrol seperti ini, itu tidak ada pakar, itu pure betul-betul pemuda, masyarakat ngobrol. Itu kita tetap membahas pondasi-pondasi pemahaman terkait dengan sesar Lembang. Dengan jarak jauh berarti. Jarak jauh kita pakai online.
Online. Nah. Tapi kita upayakan hibrid dengan terbatas. Betul, Jadi ada betul. online, ada offline. Silakan para warga yang mau hadir di Basecamp Bandung Mitigasi Hub hadir terbatas, prokes tetap. Online juga kita buka supaya tetap jangkauannya luas. Oke. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan sesar Lembang. Yang tadi Kino istilah-istilah dasar terkait dengan kemitigasian supaya lebih memancing keingintahuan yang tadi Kang Anu sampaikan gitu kan. Nah lalu sekarang juga kita berjalan webinar hibrid juga online offline terkait mitigasi bencana, lalu mitigasi berbasis partisipatori sosial kita tetap lakukan. Itu harapannya yang tadi Kian sampaikan, jangan sampai ancaman sesar Lembang ini itu dengan sendirinya tergerus oleh apa yang sedang terjadi sekarang Kian. Iya. Begitu. Nah, kalau boleh saya sambungkan, tadi sempat saya ngobrol dengan Kang Ano. Artian edukasi ini tidak boleh terhenti. Ya, setuju. Dengan apapun alasannya. Pandemi ini memang harus tetap menjadi perhatian, tapi tidak menghentikan upaya-upaya edukasi yang tadi Kang Ano sampaikan. Nah, tadi sebelumnya sempat ngobrol sama Kang Ano, kita harus mencari ide atau alternatif edukasi lainnya. Nah, itu misalnya menggugah kesadaran masyarakat dengan sesuatu yang gampang diingat. Kita ngobrol gini tadi sarang Kang Ano, aduh saya pabelit ya ke Kino antar bahasa Sunda Keuneu teu naonnya emang lah capruk lah orang capruk we Kino ya Kino kita mungkin bisa menggugah kesadaran masyarakat Lembang khususnya atau yang lebih luas masyarakat Bandung karena ada di sekitar betul lokasi ancaman. tetap juga kalaupun ini amit-amit kalaupun ini terjadi ya kota Bandung juga tetap hancur gitu kan. Kena dampaknya. Nah, tadi sempat ngobrol sama Kang Ano, gimana Kang Ano kalau kita masuk ke satu ranah lain terkait dengan edukasi sosialisasi sesar Lembang. Kita Lembang itu terkenalnya dengan kota wisata, Kino. Ya. Kota wisata. Wisata itu tidak jauh-jauh dengan unsur seni, keindahan, experience orang terhadap sesuatu yang akan terus diingat. Nah, saya berpikir begini tadi sama Kang Ano, kita bikin satu atraksi yang kita ambil dari nilai-nilai budaya lokal, budaya Sunda, berkesenian, memiliki nilai keindahan, tapi itu menjadi media untuk mengedukasi dan menggugah sesar Lembang ini. Misalnya gini Kino, entah nih ini obrolan bebas nih ya. Saya tadi lihat mau masuk ke kawasan SOS tuh ada jalan lurus. Ke sana ada pemandangan Lembang. Udara segar. Kita bikin misalnya boulevard seni. Itu kita bikin instalasi-instalasi seni. Untuk mengambil nilai seni, budaya lokal dan keindahannya, kaitkan dengan kesadaran, menggugah ingatan. Kita kayak bikin lorong angklung. Misalnya, kenapa lorong angklung? Kenapa tuh? Kenapa? Angklung budaya lokal kita ya, budaya Sunda. Medianya bambu. Dan itu menjadi event alert kalau saya pikir. Event alert itu artinya alarm kejadian. Kalau tsunami ada early warning system. Karena sebelum kejadian tsunami kita diingatkan dulu dengan alarm itu. Alarm itu betul. Tapi kalau gempa, sejauh pemahaman saya itu tidak bisa early warning. Karena kita nggak bisa prediksi kapan dia goyang. Betul. Yang ada itu adalah alarm kejadian. Nah, kalau kita kembali ke angklung, kenapa Kino angklung? Angklung itu alat kesenian Sunda yang digoyangkan kan? Dia bunyi ketika digoyangkan. Saya pikir kalau misalnya ini sesar Lembang bergerak, amit-amit kalau kata Kino bergerak, dia akan ground shaking, akan menggoyangkan bumi. Goyangannya itu kita manfaatkan untuk mewarning warga. Karena pengalaman saya pribadi nih, Kang Ano, Kino, kadang saya nggak sadar kalau bumi ini lagi bergoyang.
nyaman aja karena kita ini Fibra. memang fitrahnya diberi kenyamanan. Gitu komodei kino umumnya lagi ngarokok lagi ngopi goyang teh aduh iya rokok yang nikmat pisan gitunya padahal gempa eta teh. Nah gimana kalau goyangan ini kita jadikan sebagai trigger si angklung untuk Oke. dia berbunyi. Kenapa lorong? Misalnya kita 500 meter kita bikin lorong instalasi berbentuk lorong itu bunyi bersamaan. Turulung Oke. Gak usah orang teriak lini atau gempa. Langsung Langsung bunyi. ayah bunyi. Ide bagus. Ini mungkin bisa kita wujudkan dengan ajak kerjasama dengan pemerintah juga dalam Iya. hal ini ya. Iya, Artinya kita bergandengan bersama lah ya. Betul. Kita tidak bisa kerja sendirian. Betul. Gitu. Kalau kerja sendirian juga bebolot kesang ya. Kesang. Jeung bebolot duit Jeung dari disengsirikeun gitu ta. Urang kuat teh disengsirikeun anannya nu kitu gitu kan. Kan disengsirikeun terus nanaonan terus duit geus kaluar, kesang geus kaluar gitu kan. Tapi artinya kalau benar-benar ada sebuah dukungan juga dari berbagai pihak ya stakeholder dan pemerintah gitu ya. Betul. Artinya jauh lebih nyaman gitu kan. Si masyarakat juga udah welcome Betul. kan dan lain sebagainya yang akhirnya mungkin ini menjadi sebuah budaya akhirnya ya. iya, Jadi sebuah betul. budaya yang wah ini bagus nih di Lembang di setiap sekian meter atau sekian Iya. sekian jaraknya sekian kilo atau apa ada lorong-lorong seperti Iya. itu sehingga kalaupun ya punten ini mah kalaupun ada gempa di nun jauh di sana Iya. ada efek ke sini goyang itu tuh jadi bunyian-bunyian Iya. yang selain jadi warning juga dari sebuah keindahan kan. Iya. Ding dang ding ding sabari kogorowokan sabari angklungan gitu kan. Karena saya tuh melihatnya gini Kino, mungkin pengalaman saya juga nya asalnya kalau ada gempa saya rada-rada sungkan bila teriak lini. Betul. Padahal kolot saya dulu mah kan mun aya gempa teh kabari keluar lini. Lini. Nah mungkin karena perubahan kondisi sosial Iya. budaya ya Kino ya. Betul. Asana mah lompatnya benar-benar menyelamatkan diri sendiri karena Iya. mungkin kita berubah dari makhluk sosial karena ini Lembang Iya. udah jadi kota menjadi makhluk individu teh nya. Iya. Kenaon orang juga rokan lini, geus teh urang amankeun sorangan. Ya. Adi kolot baheula mah kita kan ingin menyelamatkan warga dengan Aha. berteriak lini. Oke. Saya berpikir itu harus kita siasati. Oke. Kebayang nggak sama Ki Ino nya lorong itu kalau kita sama-sama tentu Iya. harus kolaborasi Ki Ino. Iya. Ini ide juga kalau cuman jadi ide mah nothing. Iya. Dan Betul. kalau Setuju. mewujudkan sendiri saya kebayang saya disengsirikeun keluarga gitu Ki Ino. Nyobolot Kenaon kesang. sih ngindu gitu gitunya duit keluar cek Ki Ino mah papanasan gitunya ngabalaan Iya. batur nu ngaliwat yang serikeun urang gitu. Tapi kalau memang kita bisa berkolaborasi entah siapa yang akan menangkap ide ini, Iya. saya sih kebayang gini yang tadi ekonomi lokal mungkin akan bangkit you know. Betul. 500 meter jalan menuju Kinderdorf Heeh. kita bikin lorong itu orang bersepeda Sabtu Minggu satu komunitas kalau tadi kita lihat ya ada 10 Iya. sepeda. Kalau ada 10 komunitas di hari Sabtu aja udah ada 100 orang. Iya. Itu ada orang Bandung, ada orang Lembang. Dengan sendirinya dia akan tersadarkan, oh kita berjalan bersepeda di atas punggungan sesar Lembang. Lembang. Iya. Dan kenapa angklung? Oh kalau bergoyang dia akan berbunyi. Ah, orang rek nyieun we di imah. Sudah edukasi kita udah tersampaikan. Iya. Sepanjang jalan itu mungkin ada orang berfoto. Iya. Wisata Lembang akan menambah satu atraksi lagi. Betul. Dengan ada orang berfoto sambil istirahat, Iya. warga berjualan minuman, makanan kecil, ekonomi masyarakat akan terbangkitkan. Itu awalnya di titik itu, nanti kedepannya berkembang ke titik yang lain, bisa. Harusnya sih ya Iya. Kang Ano, Ki Ino. Betul, kenapa tidak gitu? Yang utama adalah idenya bagaimana di Sesar Lembang, di punggungan Sesar Lembang. Yes. Lama-lama kalau memang masyarakat yang lain ingin mengadaptasi itu, kenapa enggak? Iya. Gitu kan? Oh, enggak. Toh itu bukan milik siapa-siapa, milik bersama. Milik Ya, bersama. silahkan lah gitu. Saya sebagai pesepeda nih misalnya, Ki Iya. Ino, sudah berhasil berfoto di sini. Ketika misalnya Dispar KBB atau pemerintahan Lembang, misalnya tadi kita berhasil berkolaborasi,
menyebutkan bahwa sebenarnya nggak di sini aja, Iya. nggak di Sinapul atau di SOS aja si lorong angklung tuh, Iya. ada di desa A, B, C. Saya sebagai bersepeda akan sangat tertantang untuk bisa memiliki foto di 10 titik itu misalnya. Iya. kan. Oke. Iya, iya. Ide Menarik. bagus, ini menarik dan saya pikir Gitu. iya seperti yang tadi Kang Dodi bilang ataupun Kang Ano ya harus diwujudkan gitu loh. Siap. Saya Harus yakin diwujudkan. kalau hanya ide Yang mah, sederhana aja di lingkungan kita aja dulu lah gitu. Iya. Ya. lamun ide lunggul mah tenenggel kayak gitu. Ya, artinya maksudnya ide-ide ini harus diwujudkan dalam dalam bentuk yang nyata di lingkungan kita aja dulu gitu. Iya. Iya. Nah, kenelah berenang air di lingkungan kita sendiri nggak akan ada yang mentertawakan lah gitu ya. Pokoknya bikin aja sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dan ini akan siapa tahu akan dilihat dan diadaptasi oleh Iya. oleh masyarakat dan mudah-mudahan dengan menonton ini masyarakat khususnya masyarakat Lembang, umumnya masyarakat Bandung gitu ya bisa mewujudkan inilah kita bersama-sama. Gitu. Saya sih harapannya media YouTube-nya Ki Ino, lalu kapabilitas Ki Ino, saya yakin ini akan terlaksana. Insya Allah. Mungkin Amin. Ki Ino kan punya kenalan komunitas seni bambu, Ya. komunitas seni angklung, Insya Allah. lalu bisa menggerakkan masyarakat. Iya. Saya mah ada apa tuh? Jadi pemuda lagi sebentar lagi alumni saya mah gitu. Hari Ki Ino mah tuh udah pada tahapan yang mungkin powerful untuk bisa menggerakkan berbagai elemen masyarakat. Insya Allah. Tapi ya itu tadi saya juga terima kasih nih dengan kedatangan Kang Dodi dan Kang Ano sudah ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai di sini. Ini kita bukan mau ngajari ya. Iya, bukan ini. Kita bukan namun cek bahasa Sunda mah lain erek ngajarkeun ngojai kasoang lain gitunya. Tapi ini kita bener-bener ngerasa yen urang teh kita itu adalah tinggal di Lembang yang notabene ada sebuah kebencanaan kalau terjadi itu memang bukan main-main dan Ya, harus kita ya. harus peduli gitu. Dan mungkin sekarang ini kita belum bisa mensosialisasikan ke orang banyak, nanti kita cobalah. Ya. Saya punya usul sekalipun pandemi kita lakukan terus gitu. Iya. Dengan catatan ya tentu kita kan sekarang di media di mana-mana sudah ada di masyarakat juga ya, masyarakat dari golongan yang kecil sampai golongan yang besar semua juga pegang HP. Artinya ini kita bisa mensosialisasikan melalui online tadi gitu. Betul. Kan. Nah, kerjasamalah dengan kita dengan RT ini dulu yang akan kita ajak ngobrol, RT yang ini yang akhirnya nanti RT semua RT akhirnya bisa menangkap apa itu sesar Lembang dan harus seperti apa dengan menanggapi sesar Lembang ini yang akhirnya orang sudah mengerti dan paling kita tinggal nanti menyusul dengan pelatihannya setelah pandemik ini selesai. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi tahap yang pertama adalah yang paling penting adalah sosialisasi. Ya. Ini harus bisa menyebar di seluruh Kota Lembang khususnya gitu kan. Harus semua sampai ke pelosok-pelosok Kota Lembang harus ada. Kita sama-sama nih mudah-mudahan nih bapak-bapak yang ada di pemerintahan ataupun stakeholder yang lainnya melihat tontonan ini dan yuk kita bersama-sama untuk mewujudkan ini. Siap. Ya. Sekali lagi terima kasih dan yang paling utama tentu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diselamatkan kalaupun terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Nah, itu. Jadi itu saja mungkin obrolan ini, bukannya kita tidak mau panjang-panjang, intinya toh sama ya. Sama-sama di situ ya. Dan yang kedua tadi itu mari kita wujudkan sosialisasi ini sehingga masyarakat sadar akan ada kebencanaan di Lembang yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat Kang Dodi dan Kang Ano. Amin. Dan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Mudah-mudahan ini kita bisa mengambil hikmahnya obrolan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Nusa